Saudara, kali ini kita belajar dari kehidupan Abram dalam Kejadian pasal yang ke-13, ketika terjadi perselisihan antara hamba Abram dengan hamba Lot. Karena rupanya tempat itu menurut mereka tidak cukup luas untuk mengembalakan kambing domba yang mereka miliki. Dan bagaimanakah sikap Abram dalam menyelesaikan perselisihan beda pendapat seperti ini? Dia mendekati keponakannya, dan dia berkata kepada keponakannya, janganlah terjadi pertengkaran antara kita, karena kita ini masih kerabat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dia katakan juga bahwa tempat ini masih luas untuk kita. Jadi Abram selalu melihat ada jalan keluar yang bisa dicari bersama untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat. Namun yang menarik adalah Alkitab juga mencatat di dalam ayat yang ke-7 dari pasal yang ke-13 itu, bahwa di situ ada orang Kanaan dan orang Yebus yang masih tinggal di daerah itu. Saya yakin bahwa ini bukan sekedar catatan. Kita melihat dalam konteks di mana Abram sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, tentu kehidupan bagaimana menyelesaikan sebuah masalah itu bisa memberikan kesaksian. Masa saya orang yang dipanggil Tuhan kerjanya hanya ribut, disaksikan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena itulah Abraham, dia berkata jangan terjadi perkelahian. Alasannya sangat jelas, masih keluarga dan ada jalan keluar. Namun di sisi lain Abraham juga menjaga kesaksian hidupnya sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Nah, bagaimana Abraham menyelesaikan masalah perbedaan pendapat itu? Dia berkata kepada Lot, silakan kamu pilih. Kalau kamu ke sana, aku ke sini. Kalau aku ke sini, kamu ke sana. Saudara, pilihan Abram seringkali bukan menjadi pilihan kita. Kenapa? Karena kita seringkali dalam perbedaan pendapat, kita tidak mau mengalah. Seolah-olah kalau didahului merugi, seolah-olah kalau mengalah rugi. Namun Abram justru memberikan kesempatan kepada Lot untuk terlebih dahulu memilih. Kalau kamu ke sini, aku ke sana. Kalau kamu ke sana, aku ke sini. Sebenarnya ada dua hal yang memberatkan keputusan seperti ini. Yang pertama, Abram dicatat dalam ayat yang kedua bahwa Abram adalah orang yang sangat kaya. Ya. Orang yang sangat kaya. Tidak dicatat Lot pun demikian. Dan kita yakin bahwa Abram ketika dia keluar dari Ur Kasdim dipanggil oleh Allah, dia juga sudah memiliki harta. Dengan kata lain dibandingkan dengan Lot, Abram orang yang jauh lebih kaya dibandingkan dengan Lot. Namun kekayaan apa yang dimiliki tidak membuat Abram menjadi sombong dan keras kepala, dan kemudian berkata, aku lebih kaya dari kamu, kamu harus yang mengalah, dan aku yang ambil keputusan. Yang kedua, Abram adalah atau paman, sedangkan Lot adalah keponakan. Bagaimana seorang paman mengalah kepada keponakannya, yang seharusnya dia mengambil keputusan, tetapi justru sebaliknya, dia memberikan kepada keponakannya kesempatan untuk mengambil keputusan. Ini luar biasa, bukan? Keputusan yang seringkali sulit untuk kita terima, karena kita merasa rugi. Namun di balik keputusan itu, apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah, Abram yakin bahwa masa depannya tidak ditentukan oleh keputusan Lot, tapi ditentukan oleh Allah. Nah, terkadang mengapa kita tidak mau mengalah dalam perbedaan pendapat, dalam perselisihan, kita merasa bahwa kalau dia ambil keputusan, dia akan merusak masa depan saya, dia merugikan saya, dia membuat saya hancur, dan sebagainya. Ini seringkali membuat kita keras hati untuk tidak mau mengalah apapun yang terjadi, dan akhirnya terjadi masalah yang lebih besar. Di balik keputusan yang keras kepala seperti ini adalah ketidakpercayaan. Seolah-olah masa depan saya ditentukan oleh orang yang sedang saya berselisih. Saudara, Abraham tidaklah demikian. Dia rela walaupun dia
dari segi kekayaan lebih kaya. Dia rela walaupun dari segi kedudukan dia adalah tapi dia berkata kepada keponakannya Lot, silakan kamu memilih. Kalau kamu ke sini, aku ke sana. Kalau kamu ke sana, aku ke sini. Kenapa? Sekali lagi, karena Abram percaya masa depannya tidak ditentukan oleh keputusan Lot. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat yang terakhir, di situ dikatakan Lot lalu melayangkan pandangannya dan dia melihat ada satu tempat yang begitu luar biasa. Itulah menjadi pertimbangan manusia. Dan akhirnya Lot mengambil keputusan seperti itu. Setelah Lot itu pergi, dan ternyata kita tahu sesudah itu Lot ternyata ambil keputusan tinggal di Sodom, yang akhirnya tanah itu mungkin kelihatan subur, tapi akhirnya mencelakakan hidupnya sendiri. Bagaimana dengan Abram? Apakah Abram akan terlantar dan rugi? Tuhan berkata, aku akan memberikan, lihatlah sekelilingmu, aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan keturunanmu. Abram tidak rugi. Penggenapan janji Allah kepada Abram tidak terhalang hanya karena mengalah kepada Lot. Karena Allah selalu berpihak kepada Abram ketika dia merendahkan diri, ketika dia menjaga kesaksian hidupnya sebagai orang yang dipanggil Tuhan, dan ketika dia belajar untuk mengalah supaya tidak terjadi pertengkaran lebih lanjut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.